Wanita atau istri yang digambarkan di dalam Amsal 31 ini adalah wanita yang tidak hanya melakukan pekerjaan asal kerja, bukan. Tetapi dia punya strategi, punya perencanaan yang baik sehingga dia bisa mengatur keuangan keluarga, dia bisa mengatur orang-orang untuk berperan sebagaimana mestinya sehingga dikatakan ia tidak khawatir akan masa depan keluarganya. Bagian ini, hikmat ini bukan dia dapatkan karena kepandaian dia sendiri, bukan saudara. Tetapi hikmat di dalam Amsal 31 itu tidak pernah terlepas dengan hikmat daripada Tuhan. Bukan mengandalkan kepandaian kita sendiri, bukan mengandalkan hitung-hitungan kita sendiri. Tuhan melihat memberikan hikmat baginya untuk bisa mengatur keuangan. Saudara, mulut itu sekalipun merupakan anggota tubuh yang kecil, tetapi lidah itu paling sulit dikendalikan. Karena itu kita diingatkan bagaimana kita harus bersandar kepada Tuhan, sehingga ketika kita berkata-kata, kata-kata yang keluar itu membangun bukan menjatuhkan. Lidah ini kalau kita pergunakan dengan baik, kita bersandar pada hikmat Tuhan, maka itu akan membangun, memberkati orang. Bersandar pada Tuhan agar kita bisa berkata-kata sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita menyadari bahwa kita bisa mengendalikan diri, gak bisa dari kekuatan kita, tetapi hanya karena anugerah dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus yang memampukan setiap kita untuk mampu berkata-kata yang membangun bukan menjatuhkan. Panggilan untuk mendidik anak-anak di dalam kebenaran. Sekalipun mewarisi iman itu bukan murni tugasnya seorang ibu, tetapi seorang ibu harus menjadi penolong suaminya untuk mendidik anak-anaknya di dalam kebenaran. Karena itu seorang ibu, seorang istri, ia harus mewariskan iman yang hidup, bukan hanya sekedar tradisi agama. Tugas peran utama yang pertama kali untuk mewariskan iman dari generasi ke generasi, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu tugasnya siapa Bapak Ibu? Orang tua. Kita harus menyadari peran utama, mandat yang diberikan pertama kali untuk mendidik anak-anak di dalam kebenaran adalah kita sebagai orang tua. Gereja mendukung, gereja memperlengkapi supaya anak ini bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Tapi jangan lupa, panggilan pertama kali itu diberikan kepada orang tua. Jadi kita harus ambil peran itu, Bapak Ibu. Kalau kita tidak ambil peran itu, maka jangan pernah menyalahkan orang lain ketika kita melihat anak-anak kita tidak hidup di dalam kebenaran. Kita perlu mengingatkan mereka untuk mereka berdoa, membaca firman, mereka menghidupi, dan kita pun menjadi saksi hidup. Soalnya ini menjadi panggilan kita bahwa kita tidak hanya sekedar mengajarkan secara verbal, tetapi kita pun harus menghidupi firman itu sehingga anak-anak bisa melihat Kristus di dalam hidup kita. Ketika kita dipanggil di dalam ajal hidup kita, saya percaya kita tidak akan sibuk memikirkan harta berapa banyak yang bisa kita wariskan kepada anak-anak itu. Kita mulai mengevaluasi diri. Adakah iman yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Karena kita tahu ketika kita dipanggil ke sorga, segala sesuatu, prestasi, piagam, harta itu gak ada artinya, saudara. Yang ditanya Tuhan, apa yang sudah engkau lakukan buatku, bukan? Kalau kita diberikan kepercayaan menjadi seorang mama, maka ada sebuah panggilan buat kita, panggilan kudus, yaitu mewariskan iman kita kepada anak-anak, sehingga anak-anak kita itu sungguh menjadi kesaksian yang luar biasa membawa jiwa bagi Tuhan. Karena by the end, saudara, kita gak selalu selamanya sama anak kita, bukan? Mereka harus berdiri sendiri. Mereka harus menghadapi segala persoalan hidup. Saudara, jika engkau tidak memberikan bekal iman yang teguh, mudah sekali iman anak kita akan terombang-ambing. Biarlah setiap kita menjadi istri-istri yang bukan sekedar menjalankan fungsi domestik, melainkan pelayanan Injil yang hidup. Ketika masing-masing anggota keluarga kita sama-sama memiliki peran dan tanggung jawab, dan kita lakukan itu bukan dengan kekuatan diri, melainkan kekuatan daripada Allah itu sendiri.